Halo, salam kenal semuanya. Kembali lagi di Talia Kelas. Sebelumnya, perkenalkan namaku Talia, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Yogyakarta. Di Talas kali ini, kita bakal belajar apa ya? Wah, geografi. Mata pelajaran SMA yang menarik dan pastinya nggak bakal bosenin. So, let's start. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Kalian pasti tahu kan lagu yang satu ini? Yap, betul sekali. Dari Sabang sampai Merauke. Lagu ini geografi banget loh. Dan menjelaskan secara general materi yang bakal kita pelajari hari ini, yaitu letak dan batas wilayah Indonesia. Lirik lagu ini menggambarkan wilayah Indonesia, yaitu dari Sabang sampai Merauke. Tapi sebelum itu, kalian pernah kepikiran gak sih? Dari mana asal kata Indonesia? Lalu, kenapa Indonesia disebut tanah airku? Kalau begitu, yuk kita bahas. Pada dasarnya, kata Indonesia telah hadir jauh sebelum negara kita berdiri. Tepatnya, sejak abad ke-18, sekitar 200 tahun yang lalu. Asalnya dari bahasa Yunani kuno, yaitu Indus, yang artinya sungai Indus di India, dan Mesos yang artinya pulau. Jadi sebenarnya kata Indonesia artinya kepulauan India. Pada zaman itu, ilmuwan dari Belanda perlu memberi nama untuk kepulauan-kepulauan. Karena saat itu mulai banyak perusahaan yang melakukan perjalanan ke Asia Tenggara untuk mencari rempah-rempah. Di tahun 1850, George Windsor Earl, ahli etnologi asal Belanda, mengusulkan sebutan Indonesia dan Malayunesia untuk Kepulauan India dan Kepulauan Melayu. Tapi baru 50 tahun kemudian, istilah Indonesia umum digunakan, karena sering digunakan oleh golongan nasionalis Indonesia sebagai ekspresi politik mereka. Akhirnya sampai sekarang, wilayah kepulauan yang kita tinggali ini disebut dengan nama Indonesia. Lalu dari mana sih istilah tanah airku? Kita sering menyebut Kepulauan Indonesia sebagai tanah air kita, karena wilayah negara kita ini sangatlah unik. Lebih luas wilayah perairan daripada daratannya. Sekitar 65% wilayah Indonesia didominasi oleh perairan, dan 35% sisanya adalah daratan. Perlu kalian ingat juga bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Lokasi astronomisnya terletak di antara koordinat 11 derajat lintang selatan sampai 6 derajat lintang utara, dan juga terletak di koordinat 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Indonesia juga terletak di antara dua benua besar, yaitu benua Asia dan benua Australia. Sekitar 1-2 juta tahun yang lalu, wilayah bagian barat Indonesia yang sering disebut Kepulauan Sunda menyatu dengan benua Asia, dan bagian timur Indonesia, yaitu kepulauan di sekitar Papua, menyatu dengan benua Australia. Tidak heran jika Indonesia dijuluki sebagai negara kepulauan terbesar, karena memang pulaunya banyak banget. Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan, jumlah pulau yang ada di Indonesia yaitu sekitar 17.504 pulau. Wow, banyak banget ya! Pulau-pulau di Indonesia berada di kedua sisi ekuator, dan sekitar 6.000 pulau dihuni oleh manusia. Kalian pasti tahu kan apa aja pulau-pulau terbesar di Indonesia? Di antaranya ada Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua.
Karena Indonesia letaknya ada di sekitar garis ekuator, maka iklim di Indonesia relatif stabil. Seperti yang kalian tahu bahwa Indonesia hanya mengalami 2 musim dalam setahun, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Suhu di kedua musim ini relatif sama, jadi nggak ada suhu yang super dingin dan super panas, kayak musim dingin dan musim panas di belahan bumi yang lain. Musim kemarau di Indonesia biasanya berlangsung di bulan April sampai Oktober, sementara musim hujan dari bulan November sampai bulan Maret. Namun perlu diingat untuk selalu sedia payung setiap saat. Karena sebagian besar wilayah Indonesia merupakan wilayah hutan hujan tropis. Jadi, musim kemarau pun bisa turun hujan. Bahkan di beberapa wilayah seperti Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi, hujannya relatif sama, baik di musim hujan maupun musim kemarau. Selain di ekuator, kepulauan Indonesia juga berada di wilayah cincin api atau Ring of Fire di Samudra Pasifik. Daerah ini merupakan daerah pertemuan antara 2 atau lebih lempeng bumi. Di pertemuan itu terdapat banyak gunung api, makanya nggak heran kalau Indonesia banyak gunung api. Gunung api di Indonesia paling banyak bisa kita temukan di sepanjang patahan Sunda. Patahan bumi yang memanjang dari sisi barat Pulau Sumatera, sisi selatan Pulau Jawa dan Bali, dan berakhir dekat dengan benua Australia. Saat ini terdapat sekitar 127 gunung api aktif di Indonesia, dan Pulau Jawa yang paling banyak gunung api aktifnya. Bahkan, sebagian besar letusan gunung api selama 40 tahun terakhir terjadinya di Pulau Jawa. Fenomena ini tentu bikin kehidupan masyarakat di sekitar gunung api jadi was-was. Tapi keuntungannya adalah tanah yang subur. Makanya banyak sawah dan perkebunan ada di sekitar gunung api. Beberapa gunung api di Indonesia menoreh catatan besar di sejarah dunia. Misalnya, letusan gunung api Krakatau di tahun 1883 adalah letusan dengan suara terkencang yang pernah tercatat sepanjang sejarah manusia. Sementara, letusan Gunung Tambora di tahun 1815 menyebabkan 92.000 kematian di daerah sekitarnya. Nah, tanah air kan gak lengkap kalau cuma tanah aja. Tadi kita membahas bagian tanah. Sekarang kita berpindah ke bagian airnya. Perairan Indonesia terdiri dari 2 jenis, yaitu perairan darat dan perairan laut. Perairan darat adalah bentuk perairan yang terdapat di darat, misalnya sungai dan danau. Sungai itu aliran air yang ada di daratan. Biasanya air sungai mengalir dari sumber mata air di dataran tinggi atau hulu menuju ke muara sungai di dataran rendah atau hilir, yang kemudian menyatu dengan laut dan danau. Karena sungai mengandung air tawar, dia menjadi sumber kehidupan bagi hewan dan manusia di sekitarnya. Banyak desa dan kota di Indonesia yang berlokasi di sekitar sungai. Sejak dahulu, air sungai di Indonesia digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan, misalnya kebutuhan rumah tangga, pertanian, industri, pariwisata, olahraga, perikanan, dan transportasi. Salah satu tempat sungai berakhir yaitu di danau. Danau sendiri merupakan genangan air yang besar dan berada di tengah daratan. Sehingga air danau adalah salah satu klasifikasi dari air tawar. Bahkan, diperkirakan 90% dari jumlah air tawar di permukaan bumi berasal dari danau. Di Indonesia sendiri ada 840 danau besar, 735 danau kecil, dan 162 waduk atau danau buatan. Dari proses pembentukannya, danau dibedakan menjadi 4 jenis. Ada danau tektonik yang terbentuk dari aktivitas lempeng bumi, terus ada danau vulkanik yang terbentuk dari aktivitas gunung api. Selanjutnya, danau tektovolkanik yang terbentuk karena adanya gabungan antara aktivitas lempeng bumi dengan aktivitas gunung api. Nah, jenis danau yang terakhir adalah danau kars.
Danau yang terbentuk karena goa yang rubuh. Biasanya danau ini terbentuk karena batuan yang larut dalam air, seperti batu kapur, batu gipsum, dan dolomit. Jenis perairan berikutnya itu adalah perairan laut. Berbeda dengan perairan darat, laut itu airnya rasanya asin. Kenapa bisa rasanya asin? Karena air laut banyak mengandung mineral atau garam. Mineral ini asalnya dari daratan dan masuk ke laut bersama dengan air tawar dari muara sungai. Karena berlangsung selama berjuta-juta tahun lamanya, jumlah mineral yang ada di laut jadi makin banyak dan jadi asin deh rasanya. Luas perairan laut di Indonesia sekitar 6.100.000 km persegi. Ini sekitar 65% dari total luas daerah Indonesia. Lebih banyak dari daratannya. Makanya kita sering disebut sebagai negara maritim. Cukup sekian materi geografi tentang letak dan batas wilayah Indonesia. Semoga video ini bermanfaat bagi Sobat Talas semua. Terima kasih dan sampai jumpa.